Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Nire sampai nggak bisa berkata-kata ketika melihat 4 raja Bofurin di depan matanya. Berbeda dengan Sakura yang benar-benar nggak tahu siapa aja mereka semua. Mereka adalah 暴風林の中核を担う方たちです。増上州筆頭百瀬さん、項目州筆頭水木さん、時刻州筆頭椿野さん、そして我らが多聞州筆頭柊さん。 Ume segera mengambil alih acara ini. Dia berterima kasih karena mereka semua bisa meluangkan waktu untuk berkumpul. Tapi sebelumnya ada satu hal penting yang pengen dia utarakan, dan hal itu adalah sebelum makin ngaco kemana-mana, Hiragi segera mengingatkan Umemiya tentang tujuan mereka semua dikumpulkan di sini. Tapi baginya yang nggak biasa bicara formal dan panjang lebar itu, langsung aja. Intinya, dia nggak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka semua. Untuk itu, mereka yang udah dipercaya ini diharapkan bisa saling bahu-membahu membantu yang lain. Biar lebih akrab, Ume menyarankan agar mereka saling kenalan. Lalu, Matsumoto nggak menyangka Sakura lah yang jadi salah satu ketua kelas. Mereka sempat bertemu saat hari pertama Sakura tiba di sini. Yanagida juga memujinya karena bisa menang saat melawan Togame. Lalu, Ume segera menghampiri. Dia yang tahu jika Sakura jadi ketua kelas, memberi selamat dan meminta jika ada masalah untuk mengandalkan para seniornya aja. Nggak lupa meminta Kaji dan kawan-kawan untuk menurunkan ilmunya pada angkatan Sakura. Kaji yang tahu sikap Sakura memintanya untuk nggak menanyakan hal-hal dasar yang bisa dieksekusi Sakura sendiri. Balik ke kelas, Nirai segera menceritakan apa yang barusan mereka lakukan. Suge pun terlihat antusias mendengarkannya. Mereka pun memilih untuk jalan-jalan di kota. Sempat ngide ngajak ke kedai kemarin, tapi 3 orang ini kompak untuk menolaknya. Lalu, muncullah 3 orang yang mencurigakan ini, bermaksud membantu jika memang sedang mencari sesuatu, tapi mereka memilih untuk pergi. Dilihat dari ciri khasnya, menurut Suo mereka adalah anggota Kill. Meski skalanya nggak terlalu besar, tapi geng itu adalah gerombolan geng dengan rating jelek. Meski begitu, mereka masih belum paham siapa orang dari geng Furin yang mereka cari. Lalu, setelah sadar, Anzai menceritakan jika lukanya disebabkan dari seekor anjing yang mengejarnya. Tentu aja semua orang nggak percaya. Namun, Anzai lebih memilih pergi daripada istirahat di sana. Kecurigaan mereka semakin menjadi tatkala disinggung masalah Kill. Ekspresi gugupnya benar-benar membuat semua makin curiga. Tapi Anzai segera mengalihkan topik dan memilih berlalu pergi. Sebagai bentuk apresiasi pada anak-anak Furin yang udah sering membantu dan melindunginya, Bibi ini membebaskan mereka semua untuk memilih menu makan yang mereka inginkan. Lalu Suge menanyakan gimana bisa Suo menyimpulkan jika Kill dan Anzai saling berkaitan. Meski nggak 100%, tapi firasat Suo mengatakan hal tersebut. Jika itu benar, Nirai segera meminta pendapat Sakura, karena yang pasti Anzai udah terluka. Sakura nggak mau terburu-buru mengambil keputusan, apalagi ini hanya sebatas praduga mereka. Menurut Sakura, setiap orang nggak bisa menceritakan semua masalah, dan pasti akan tetap menyimpan beberapa rahasia. Tapi Nirai tetap kekeh jika Anzai memang seseorang yang membutuhkan bantuan. Sontak perkataan itu membuat Sakura teringat omongan Umemiya, tapi dia sendiri malah memilih untuk pergi. Teman-teman satu gengnya udah apal dengan sikap Sakura yang seperti itu dan membiarkan dia selesai dengan urusannya dulu. Di taman, Anzai terlihat ditemui seseorang yang syok melihat lukanya dan menanyakan tentang Nagato. Tapi Anzai meminta maaf karena nggak bisa membawanya pulang dari geng berbahaya itu. Dia pun menyarankan untuk meminta bantuan pada Bofurin, tapi Anzai menolaknya karena baginya ini adalah urusan pribadi yang nggak perlu melibatkan orang lain.
Dia pun meminta agar wanita itu tetap tenang dan gak mengkhawatirkannya. Tentu aja perkataan itu gak bisa diterima dan langsung membuat sang wanita menangis sejadi-jadinya. Sakura yang datang segera memintanya untuk menceritakan secara detail perkara yang terjadi. Setelah memperkenalkan diri dan mulai percaya, sang wanita pun akhirnya mulai bercerita. Bermula dari persahabatan sedari kecil antara dirinya, Anzai dan Nagato yang selalu bersama-sama. Namun semua berubah ketika suatu hari Anzai yang memergoki seseorang yang mengenakan seragam kill ketahuan menjamret di kota. Dia pun inisiatif untuk mengejarnya. Setelah berhasil ditangkap, betapa kagetnya Anzai yang mengetahui jika itu adalah Nagato sahabatnya. Dan hari ini rencananya adalah untuk menginterogasi Nagato. Tapi sial, dia malah babak belur dihajar mereka. Karena udah mengetahui secara rinci duduk perkaranya. Terlebih, Anzai adalah teman satu kelasnya, Sakura memutuskan untuk membantu mereka. Mendengar hal itu, sang wanita pun merasa lega karena secerca harapan kembali menghampiri persahabatan mereka. Esok hari di sekolahan, Sakura masih bingung harus berbuat apa. Di kelas, dia masih melihat Anzai menceritakan kebohongannya. Tapi teman-teman satu gengnya malah Ohayo-san, Sakura-kun. Ohayo. Lalu seseorang ini mengaku dapat amplop dari seseorang untuk diberikan pada Anzai. Lalu, Nani kore? Love letter? Sakura pun segera mengejarnya. Meski sempat mengelak, tapi pengakuan dari cewek yang bercerita pada Sakura nggak bisa lagi membohonginya. Ditambah foto tentang Nagato yang akhirnya membuat Anzai mau bercerita. Dia menceritakan kejadian yang sama persis seperti yang diceritakan cewek sebelumnya. Dia nekat mendatangi markas mereka dan terkejut tatkala temannya dihajar oleh anggota sesama anggota kill, hingga membuatnya Tapi dia yang udah menolong malah balik dihajar oleh mereka semua. Satu hal yang membuat Anzai yakin jika Nagato nggak baik-baik aja di sana adalah dia menangis saat hendak ditolong. Sakura pun segera mengajaknya untuk menemui mereka. Nggak disangka teman-teman sekelas memiliki kekompakan yang sama. Mereka nggak rela jika teman satu kelasnya terluka dan berniat membantu Anzai. 行くぞ。写真の感じ、あんまりうかうかしてる暇なさそうだね。どうやって言うだ？戦艦造船所跡だって。 Sontak aja kepergian mereka semua memancing rasa ingin tahu kakak senior kelas 2. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.